Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu saya Nisa, guide-nya Masjid Ar-Rahman. Dengan Ibu siapa? Ibu Asriani. Bu Asriani. Siap nggih, rombongan dari Kepanjen Malang. Polres Malang dari Masjid Nurul Hidayah Kepanjen Malang ya. Siap nggih. Mohon izin Ibu, saya menjelaskan sedikit aja tentang Masjid Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT, Rob pencipta alam semesta ini, atas limpahan rahmat dan karunia pada kesempatan siang hari ini, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, kami bersama rekan-rekan dari Prolanis Polres Malang mengadakan refreshing ke pantai Widodaren Tulungagung, dan kemudian dilanjutkan dengan tadabbur alam yang sekitar ini, sehingga kita bisa menikmati alam laut maupun alam gunungan serta tumbuh-tumbuhan yang sekitarnya, agar dengan ciptaan Allah ini kita akan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kemudian setelah ada acara di sini, tadi barusan dilaksanakan senam prolanis untuk memanaskan untuk jaga kesehatan kita, ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita. Di samping senam dari prolanis juga pemeriksaan dari dokter. Setelah itu kemudian kita ajak untuk healing semacam ini untuk kesehatan rohaninya. Jadi kalau fisiknya sudah sehat, insya Allah nanti rohani sehat, dibawa ke tempat-tempat semacam ini. Kemudian setelah di pantai, nanti menikmati pantai, keindahan pantai ini dengan untuk ditadaburinya, kemudian kita jalan lagi ke masjid, yaitu Masjid Al-Fatah Tulungagung. Rencana insya Allah nanti siang setelah sholat zuhur di pantai Widodaren Tulungagung ini, sehingga arah daripada tadabbur alam ini adalah tidak saja kita rohaninya saja, namun kita jasmaninya juga kita gerakkan agar tetap sehat, untuk menunjang apabila kita sehat nanti ibadah kita insya Allah tambah lebih bagus lagi. Karena ibadah kita, sholat dan sebagainya perlu memerlukan fisik yang kuat, sehingga tidak aras-arasen untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat-sholat lainnya. Mungkin dalam perjalanan ini banyak hikmah, mestinya kita bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa bergembira dan bersenang-senang, kemudian kita bisa melihat alam yang begitu mempesona dan indah. Seperti di belakang kami adalah pantai Widodaren yang cukup lumayan indah, dengan cuaca yang terang benderang ini kelihatan bagus. Ini adalah sebelah belakang saya lagi ada gunung, ada tanaman dan sebagainya, sehingga lebih indah dipandang mata. Wah, ini sebelah. Kemudian putar lagi ke sebelah sana. Ini ada rekan kita dari Pak Bagio, juga sangat ceria sekali melihat pantai ini.
sehingga ini paling tidak menambah, nanti akan menambah kesemangatan kita untuk di hari tua, sehingga tetap sehat, upayakan tetap sehat di hari tuanya. Ya, ini putar lagi kita masih ada belakang di atas gunung-gunung itu ada awan yang begitu indah sehingga kelihatannya nyaman dipandang mata. Ya, ini belakang, terus ini adalah pantai lepas laut selatan yang kira-kira ini jarang kita manfaatkan keindahannya. Mari dengan tadabbur ini kita insya Allah untuk menikmati daripada ciptaan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan cara inilah insya Allah nanti kita bisa semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Mungkin ini aja yang perlu kami sampaikan di seputaran pantai Bidodaren Tulungagung. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video. Video iki. Oh iya iya iya. Oh iya iya. Dilepas. Suci iki. Titipnya di sana. Nanti sandalnya sepatu niki dilebetaken loker. Kan kosong nggak wonten kuncine gantung. Oh nggih. Pas dulu dibawangi. Melihat kiswah Ka'bah ada di dalam masjid. Oh nggih nggih nggih. Apa-apa kamera? Ambil ini gambar kan bagus. Sebelum duduk atau mungkin mengabadikan momen di masjid, salat 2 rakaat terlebih seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala ahadukum masjid, falyaqra rak'atayn qabla an yajlis. Apabila kalian masuk masjid, jangan dulu sampai salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah sekalian, salat 2 rakaat itu oleh para ulama disebut sebagai salat tahiyatul masjid. Imam mengerjakan salat tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid, tempat kita bersujud, tempat kita salat, tempat kita berdoa. Berdasarkan kesepakatan para ulama, maka hendaknya setiap orang yang masuk ke masjid, baik siang maupun malam, jangan langsung duduk. Imam mengerjakan salat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Yang Oh, seneng banget hari ini. Aku merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu saya Nisa, guide-nya Masjid Ar-Rahman. Dengan Ibu siapa? Ibu Asriani Bu Asriani. Siap nggih, rombongan dari dari Kepanjen, Kepanjen Malang. Polres Malang. Polres Malang, dari Masjid Dari Masjid Nurul Hidayah Kepanjen Malang ya. Siap ya. Mohon izin Ibu, saya menjelaskan sedikit aja tentang Masjid Ar-Rahman. Jadi Masjid Ar-Rahman ini masjidnya baru 4 tahun kalau nggak salah. Jadi dari 2018 itu mulai dibangun awal, kemudian jadi 1 tahun. Pun jadi 1 tahun ini belum jadi semuanya. Jadi dulu sebelah selatan untuk pintu masuknya, kemudian terus pengembangan lagi sampai akhirnya jadi yang di depan. Jadi ketika di depan itu sahabat Masjid Ar-Rahman, kami menyebutnya sahabat untuk jamaah, itu sudah disambut gate yang bentuk replika Quran itu. Jadi seolah-olah kita jalan di depan pintu masuk ke Mekah gitu. Kemudian nanti ada loker yang bisa menyimpan barang-barang dari sahabat Masjid Ar-Rahman. Kemudian ketika masuk di dalam seperti ini Bu, bisa dilihat di belakang ini seperti bangunan Ka'bah gitu. Jadi kayak replikanya aja, untuk dindingnya warna hitam sendiri. Kemudian yang di belakang kita ini adalah kiswah Ibu, kiswah asli dari Ka'bah tahun 2009 gitu. Jadi ditempatkan di sini cuma untuk mengingat aja, flashback. Oh gini loh rasanya di depan Ka'bah gitu ya. Rasanya kok seperti di sana. Betul nggih. Kalau yang belum gitu ya, katakanlah saya Iya. tahu gambarannya. Oh, berarti bentuknya kiswah tuh segini, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di atas ini, kita duduk di sini Ibu, ini seperti di Masjid Nabawi gitu. Ya, jadi ketika di dalam ada, kita bisa merasakan feel-nya ketika di depan Ka'bah. Kemudian bisa mendapatkan vibes atau feel-nya di Masjid Nabawi. Kurang lebih seperti itu dalam bentuk miniatur. Karpetnya ini juga satu pabrik dengan Masjid Nabawi. Kemudian ada buhur yang dibakar tadi, Ibu insya Allah tadi sudah mencium aromanya juga. Kemudian ada parfum karpet juga. Jadi ketika sholat jamaah atau Masjid Ar-Rahman ini mengharapkan ketika sujud jamaah, sahabat Masjid Ar-Rahman ini bisa mencium wanginya. Oh gini loh suasana di Masjid Nabawi, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk pandangannya juga dimanjakan dengan interior dan sebagainya. Kemudian untuk telinga juga gitu, imam muazin itu diusahakan yang suaranya bagus, yang tartil. Kemudian hafiz Quran juga bisa mirip-mirip seperti di Masjid Nabawi. Jadi orang tuh flashback gitu ya Bu ya. Itu kemudian tujuan utamanya tadi belum saya jelaskan, tujuan utama kenapa masjid ini dibangun. Jadi Abah Haryanto ini adalah presiden direktur dari Maya Engkara Group, perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas, ada stasiun radio juga. Jadi beliau itu ketika haji pertama, informasi yang saya dapat itu katanya feel-nya yang paling dapat, yang paling nyaman, paling khusyuk, pokoknya sudah nggak bisa dinilai dengan kata-kata lagi itu di Masjid Nabawi. Jadi ketika beliau pulang, beliau ingin berbagi dengan jamaah yang banyak gitu ya, berbagi, oh gini loh rasanya berada di Masjid Nabawi dalam bentuk miniatur. Jadi memaksimalkan lahan yang ada, wakaf dari keluarganya beliau juga, memaksimalkan yang ada untuk membahagiakan banyak orang. Kurang lebih seperti itu. Tujuannya memang untuk ibadah satu, yang kedua supaya bisa berbagi sama jamaah banyak, merasakan dan sebagainya. Yang sudah pernah itu bisa kesini, katakanlah kalau tombol kangen ya Bu ya, kalau belum bisa ke sana kesini dulu gitu. Atau anak-anak atau ibu-ibu, bapak-bapak yang lainnya yang belum pernah ke sana itu tahu gambarannya seperti apa, bisa dijelaskan seperti ini dengan guide atau dengan acara yang tersusun, misalnya kayak outing class, studi banding dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang beliau mengharapkan supaya masjid ini selalu bermanfaat untuk orang banyak, berkah. Jadi setiap tahun, setiap hari, intinya setiap selalu ini beliau berupaya supaya maksimal, pelayanan maksimal, masjidnya maksimal. Tetap mungkin ada beberapa poin-poin yang kurang, tapi kami berusaha untuk terus memperbaiki diri untuk kebersihannya, pelayanan dan sebagainya. Kemudian tadi alat ibadah juga gitu, ini 1 kali pakai Bu dari sebelum COVID sampai hari ini. Jadi sajadah, sarung, mukena, sebagainya itu 1 kali pakai, diupayakan supaya tetap bersih, yang pakai nyaman, tetap suci gitu ya. Kemudian tetap ya nyaman itu tadi,
supaya tidak gonta-ganti. Jadi ketika beribadah supaya semuanya maksimal gitu, nggak yang kusut, bau, maaf ya, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Pun yang laki-laki juga ada rompi khusus warna hijau yang di sebelah sana. Ketika bajunya ada tulisan, gambar atau kecil gitu ya, itu bisa pakai rompi. Jadi ketika sujud, ruku dan sebagainya, auratnya tetap terjaga. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau batik mboten, batik rompi aja nggih. Kalau batik selama batiknya nggak pendek itu masih aman gitu ya. Kalau batiknya ngepres gitu pendek pakai rompi. Jadi yang di belakang itu nggak mikir itu gambar apa, itu tulisan apa gitu. Kurang lebih gitu supaya bisa menjaga kehusyuan. Mungkin sekian. Ada yang ditanyakan Ibu? Monggo. Terima kasih aja. Siap nggih. Informasinya. Siap insyaallah. Jelas, ditambah. Amin. Amin. Semua masyarakat di seluruh pelosok, terutama ya di Blitar. Amin ya rabbal alamin. Ingin tahu? Penasaran, iya betul nggih. Banyak yang dari luar kota ini memang penasaran, jadi bisa tanya-tanya seperti ini ataupun mungkin ada studi banding, studi tiru, outing class, edukasi itu boleh. Jadi monggo terbuka untuk masyarakat luas juga yang ingin menimba ilmu atau berbagi sharing gitu ya. Karena kami juga perlu perbaikan juga, peningkatan kualitas, kita belajar dari orang lain juga. Kurang lebih gitu. Terima kasih banyak Ibu Bapak sudah berkunjung di Masjid Ar-Rahman. Semoga kunjungannya berkah. Insya Allah sambung silaturahim lagi gitu ya. Panjang umur, senantiasa sehat dalam berkah. Mohon maaf ketika saya mendampingi, saya teman-teman juga ada kekeliruan mungkin hari ini, semoga bisa dimaafkan, saling mendoakan gitu ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.